Gubernur Bali, Sanedahat Wangyang Citiang, Bapak Bupati Jemberana, Penikah Taler, Bapak Bupati Buleleng, Kesarangan tu Ibu, Nedahat Wangyang Citiang, Penikah Taler, Pemucuk Maha Ketewarga, Nedahat Wangyang Citiang, Titi Bakti Renggide Sangyang Widiwasa, Pemeka Serenggide Betara Lelangit, Sanmengesane Riki, Mogi-mogi titiang nyerenggide serang sami sate ngangem manguhin kerajaan keparipurna. Inggih Pak Gubernur Sanedahat Wangyang Titiang, titiang ninten malih jagi pacang nguningayang ingyang pemargi, linggih ide betara ring payagan agung segala rupa peniki ratu kata perbenten. Dugerayang titiang nguningayang ingyan indik pemargi para penglingsir titiang yuni jagi titiang ratu dedanya serang kami nentan surut-surut ngerasiki bakti rengi desanya dewasa pemeka sering ide betara lelangit dan rengisane riki mogi-mogi titiang ngiring ide serang kami sate nanggung manguhi kerajaan keparipurna. Inggih Pak Gubernur Sanedahat Wangyang titiang ninten malih jadi pacang nguningayang ingyang pemargi linggih ide betara dan payagan agung segala rupa peniki ratu kata perbentan lugerayang titiang nguningayang ingyan indik pemargi para penglingsir titiang ini jagi mau saheng wentanang nangyang linggih iriki nika sampun margi dawak warsa kali-kali bagus para tokoh-tokoh para penginsir titiang napak tilas riki nika ring tahun 2001 sampun resida tetangun riki kemon durung resida sana kecil nah nika mangdai dedane semerton sarang sami sauning ring bulan Juni 2020 Palunggoh Gubernur Druine resida tangkil meliki wasang tangkil ida nirpun titiang Agung itu puranya ayo kita berbagi dan niki mengharapkan bantuan Bapak Gubernur Bali senilai 1,5 miliar mungkin turun duit sampun cukup mungkin diraga serang sami presida ngemargiang swadharma raga becek rendalmani agama presida ngerasiang bakti renggide batara langit materang untuk bakti ini raga serang kami nah niki titiang nganganin semerton sami patah bersidia ngaturang sesemaning manah macam Pak Gubernur titiang lunas renggide semerton sami sata ngerati tiang bangde Bapak Palunggoh Gubernur Bali ring sajeroni ngemagian swadharma ring jagat Bali peniki bersidia ngemangin kerajaan kesehatan lan krama Bali bersidia ngemangin santi lan jagat kita lunas titiang majang semerton dan sejebak Bali dan juga dia sedang memiliki sekarang kami. Dan tukang pemargi sana manggil niki wantah membuat pisang. Majang iraga ring pasmetonan ageng ring maha ketewarga
dan yang bang Sediman Remanik Angkarang iki pantah membuat bisa inggih Bang Gubernur mangga tala seunengan titiang banget talar mapinuna seri antukan mangkin ring rahina sane becek meniki nemonang rahina ngar kasih medang sia dalam sada peniki titiang durung resida ngemargiang upacara sane menapi patut nyane wantah wawu titiang resida makarya melaspas mapaduda salib talar nantar linggih wantah wawu menika sedang margi talar karya berniki titiang margia melarapan sami untuk gotong royong semeton sami bagus presiden ngangkurang bakti ring kita patare nah nika mawinan ring galasane becik puniki riantukan sampun tetanggunan sampun becik mejantan sampun senyabrang warsa jadi pacang katurang potoyan ring linggih hidup patare nah menawi teh wenten kebijakan Pak Gub wenten mempica surat nah titiang kebetulan makin kesudi ngayah rindan pasar presiden ngayah reki banget turnasi tiang mangda presiden titiang saking guru wisesa tala ngaturang bakir itu petare nika banget turnasi tiang inggih dalar renggalasane becek puniki mulai bos-bos banget titiang lunas Pak Gubernur presiden lakingan sembrama wacana kidik mangda wenten angin titiang ring pesemeton agang sami titi pengancam dan sejroni ngemargiang swadharma titiang iri kiring dharma dengan banget taler tunas melebos pinaka cihna titiang tunas mangdaledang Pak Gubernur ngelinggat tangannya persati beniki inggih dadane serang sami ampura titiang mentang bersida makeh matur titiang sampun uning sampun iring titiang saking bibi hanya hidriki titiang pinaka pengraja karya wantah ngaturang sukses mana sarang sami riantukan karya sampun memahargi pinaka wantah ngatur ukuran titiang atau titiang untuk lomba santi oh santi suci saneng bakti dan titiang talar Ida Resi Agung Wayu Biya Suga Sekarang lan Ida Ratu Dukuh sane sampun meraga suci talar sane bakti titiang Palungguh Gubernur Jakarta Bali mudane Jakarta Bali Bapak Bupati Jembrana sane Wayu Titiang Wali Kota Denpasar sane talar Wayu Titiang Bapak Bupati Buleleng talar sane Wayu Titiang para pinandita pemangku sane Wayu Titiang talar Kepala Nasional Taman Nasional Bali Barat sane medue area riki para semetor catur warga sareng sami niki sane talar Wayu Titiang Om Swastiastu sedurung titiang mentanan atur Sumatera titiang malih pisan ngiring ngaturang puja suci ring ida betara betari sareng sami ida betara lelangit ida betara leluhur sane melinga ring pareangan iki ring sawewengkon pura Segara Rupak utawi-pun dan pura Payogan Segara Rupak titiang nangganin pasemetonan mahal kertawarga dan yang bang mani angkeran Sidi Mantro sani papat puniki semeton ari wabang pinatih semeton ari wabang Sedemen semeton ari wabang Wayu Biya lan semeton Cirebang Manik Angkeran iki ring Bali manut mahasaba 10 tahun yang lalu jumlahipun 750 dadrio ngaturang suksmani mana ring Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, santukan iki sangkaning upaya yang keras dari Ida maka kali niki pura Payoga niki mangkin presida puput sekali mangkin. Aturang titiang tahun 2000 warsa kali talih sesampunan pasemetonan organisasi pasemetonan Mahal Kerta Warga niki terbentuk tahun 2000
Langkah pertama sana dipastikan adalah napak tilas pemargin ide Batara lelangit sampun terkenal menika ini segara rupak meniki segara rupak manut sejarah manut napi wasane babat kocap di sinilah Batara leluhur kita dan yang Sidi Mantra memisahkan dengan doa-doanya, memisahkan Bali dengan Jawa. Bali biar tetap suci, Jawa menjadi pusat ekonomi. Itulah doa dari leluhur kita. Nah, sesampainya dipastikan posisi ini setelah 3 kali melakukan napak tilas, saning iringin ide Kakyang ide Raja Negara, ide Resi Agung Penatih Dawak Nika, akhirnya disepakatilah posisi paling dekat Bali dan Jawa ini adalah di Lampu Suar. Selanjutnya pengurus melapor ring Bapak Gubernur Bali Dawak Nika, Bapak Dewa Brata, santukan diyakini bahwa pura niki adalah duen masyarakat Bali, jagat Bali. Awinan melapor ring ide Bapak Gubernur. Pemerintah Provinsi Bali menyanggupi dan tahun 2005 pura penataran itu sampun diplaspas dan diresmikan. Nah, naking niki posisi pura Prayoga niki sedikit agak kelupaan minap atau minap nyantos Bapak Gubernur mungkin ada Gubernur, Bapak Wali Kota, Wali Kota mandop dana pemerintah hanya turun, tentukan niki duit pemerintah, duit masyarakat. Dana pemerintah turun, niki baru terwujud. Padahal sebelumnya kes ada berusaha nenten sidang. Mungkin mampu sekian lunas, balik bisa niki matur semua ring Bapak Gubernur niki. Nah, sesampun niki mana niki jangkep niki Pulau Pali selanjutipun yang banget titiang nungas mana desa adat sumber kelompok dilibatkan dalam pengelolaan ini. Mangga niki sesuai dengan visi dan misi Bapak Gubernur memperdayakan desa adat. Jadi pas sampun niki pantan napi-napi malih. Niki titiang nunas pring banget. Ali pisan titiang nunas ampura minap sajerong ning nyangrem niki menten kata titi nenten manut yang kena kayun titiang nunas ageng pangampura. Maka pemutat atur, titiang aturan para masanti, Om Santi, 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 Om. Masuk ke sini. Om Swastiastu. Juga sulinggih, sanedahat subak bijak sareng sami. Juga pandita sareng sami. Sanedahat kusuma titiang pemlingsir pesematonan catur warga sanedahat kusuma titiang Bapak Wali Kota, Bapak Bupati Jembrana, Bapak Bupati Buleleng. Beliau tidak bisa duduk karena terlalu gemuk, maklum duduknya di sana. Rapi didane sareng sami sumaton titiang tidak memberi sambutan tapi nyapa. Waktu titiang duduk di DPR lagi ngobrol-ngobrol sama istri, sampailah cerita tentang Tabi Buhun. Jadi Betara dan yang Sidi Mantra. Waktu itu Titiang diceritakan oleh istri, beliau sakti. Titiang tidak tahu apa-apa karena Titiang lama di Bandung, di Jakarta, tidak mengerti. Diceritakan oleh istri, beliau sakti dengan kesaktiannya, lantas tongkatnya itu dipakai untuk memisahkan Jawa dan Bali. Singkat cerita begitu, cuma kita tidak tahu benar apa tidak.
Titiang terima. Gitu. Kemudian pas Tungkale, Titiang menjadi gubernur Bali. Dilantik 5 September 2018. Begitu Titiang dilantik menjadi gubernur Bali, Menteri PU telepon Titiang, Pak Basuki, mau meneruskan rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Bali dan Jawa. Beliau bicara lewat telepon. Gitu. Langsung Titiang menjawab secara spontan, tanpa memiliki dasar yang kuat, hanya mendasarkan pada ilustrasi dari cerita beliau dengan Sidi Mantre yang memisahkan Jawa Bali daratan ini. Dulu katanya satu daratan, sehingga sekarang terbelah, terbagi, terpisah oleh laut. Gitu. Titiang pikir beliau pasti punya pikiran yang panjang, tidak semata-mata memisahkan fisik, tapi pasti ada makna yang ingin dibangun dalam konteks masa depan di Indonesia ini, khususnya kaitannya dengan Jawa dan Bali. Itulah sebabnya Titiang langsung menjawab kepada Pak Menteri, tidak boleh Pak meneruskan rencana pembangunan jembatan ini. Gitu. Kalau secara ekonomi iya, tapi dari sisi yang lain, sosial, politik, dan budaya itu tidak baik. Kenapa Pak Gubernur? Saya jawab, ada sejarah yang sangat bernilai spiritual dan sifatnya sakral yang tidak bisa saya langgar. Pada saat itu saya bilang begitu Pak. Kalau itu dilakukan semasa saya menjadi gubernur, saya bisa terkena kutuk. Jadi karena itu saya mohon maaf pada Bapak, jangan meneruskan rencana pembangunan jembatan ini. Gitu. Kemudian Titiang baru mengenal lebih jauh tentang beliau Hidup Betara dan yang Sidi Mantre ini adalah ketika muncul pandemi COVID-19, Gering Agung pandemi COVID-19. Di Bali baru muncul 10 Maret tahun 2020. Bulan Juni kira-kira, Titiang lupa tanggalnya, Titiang kebetulan ngidar buana, membakti ke sejumlah pura, keliling Bali, ke pura-pura yang sepatutnya untuk memohon kerahayuan dalam kaitan dengan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, pada saat itu salah satu pura yang dituju adalah Pura Segara Rupek. Tapi sebelum berjalan dari Denpasar, Titiang didampingi oleh Pak Ketut Sumarte dengan Gusti Ngurah Sudiana. Juga yang mendampingi, nyarengin adalah Ide Sri Begawan Putra Nata Nawawangsa. Itu. Titiang disarankan sebelum membakti di Pura Segara Rupek supaya Titiang tampil di payogan Ide Betara dan yang Sidi Mantre. Titiang belum tahu. Nah, sampai di pertigaan langsung belok ke kanan, ke sini. Nah, begitu masuk, Titiang melihat linggihnya, ya kalau mohon maaf, ya tidak berimbang gitulah, tidak memadai kualitasnya. Karena Titiang melihat beliau ini yang melinggih di sini adalah kalau secara skala orang penting di Bali. Gitu. Karena itu kita harusnya memberikan pelinggih yang bagus juga. Gitu. Itulah sebabnya Titiang waktu membakti, habis membakti langsung udah kita bangun aja ini, saya bilang gitu. Dan pada saat Titiang membakti,
bunyi itu bunyi burung kitiran itu yang bagus sekali suaranya waktu itu. Wah, kira-kira saya kelugre nih gitu waktu itu. Jadi lama bunyi kitirannya itu indah sekali itu. Jadi saya dengerin betul, jadi saya ikutin gitu. Langsung saya berpikir untuk membangun Linggih ini, termasuk juga jalannya dari sana ke sini, dari Petigaan ke sini, dan juga sekalian jalan dari depan menuju ke Polres Galurung. Nah, begitu Titiang balik, Titiang telepon Pak Gong Jaya Negara. Pada saat itu masih wakil ya masih wakil. Ya, Titiang menyampaikan, Pak Gong, yuk kita bangun tuh pura. Beliau bilang sudah ada ininya, sudah ada desainnya, gambarnya. Pada saat itu beliau bilang rencananya yang akan membantu adalah Pak Bupati Gianyar gitu. Udah nggak usah deh Bupati Gianyar, gubernur aja seperti itu. Jadi gitu waktu itu. Kasihan bupatinya biar difokus sana gitu. Jadi yang pikir ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atas jasa beliau. Itulah sebabnya tahun 2021 langsung diprogramkan Niki dalam waktu cepat. Karena untuk Titiang kalau sudah untuk urusan bicara dengan Ide Betara harus cepat, kalau enggak nanti susah tidur, nanti kepikiran terus. Kalau dipikir langsung aja udah gitu, langsung. Walaupun COVID sebenarnya anggarannya 7 miliaran, tapi kontraknya ini lumayan 9,5, jadi 7,5 gitu. Nah, terus Titiang tidak mengikuti jalannya pembangunan, tapi Titiang dapat laporan dari Pak Bung Jaya sekarang menjadi wali kota gitu. Sudah selesai, nanti supaya Titiang hadir untuk tanda tangan prasasti dan peresmian Astung Kare. Nah, itu. Dan pada saat itu juga Titiang mendapat cerita banyak soal catur warga itu, yang diceritakan bagaimana kalau dalam dunia skala begini itu antara Ide Betara dan yang Sudirmanto dengan Ide Betara yang lagi di Pura Basukian, Naga Basuki itu mekantenan gitu, yang secara skala ya, berteman dekat gitu, sehingga saling tolong, apa yang diminta dikasih gitu. Begitulah cerita, tapi nggak usah dilanjutkan lagi ceritanya. Ya, itu akhirnya ini jadilah keturunannya ini gitu. Dan berkat itu juga Titiang sebagai Gubernur Bali mendapat kemudahan jalan untuk membangun kawasan pelindungan suci Besaki. Titiang menugaskan Pak Popo untuk mendesain. Tolong buat desain untuk penataan pelindungan kawasan suci Besaki. Nah, itu. Tapi nggak ada honor, bikin kamu ngayah aja sebenarnya itu. Mau nggak? Mau Pak. Itu. Beliau bikinin desainnya semua. Setelah bikin desain, saya ikuti, situasinya lancar. Saya tanya, Po, kenapa kok lancar bikin desain? Karena kan turun ke lapangan. Seingat saya cerita di Besaki itu, begitu ada rencana penataan pasti ribut, pasti masyarakatnya rame menolak. Tapi ini kenapa kok lancar sekali? Gimana ceritanya Po? Nak makejang nyaman itu gitu. Adanya makan kan nyaman mani angkeran di Besaki gitu kan. Kok bisa seorang gitu? Nah, gitu satpurnya pidang leluhur gitu. Nah, terus di samping itu apalagi cerita raga ngayah masih ditu gitu kan. Ngayah kan maya utang leluhur gitu. Lo pokok apa? Nak mandi angkeran raga gitu kan. Nah, jadi maya utang leluhur ini. Nah leluhur yang motong itu
ekornya naga Basuki itu gitu. Jadi saya maya utang leluhur, jadi saya harus buatkan ini dengan baik. Oh bagus, saya bilang gitu. Jadi kamu ngayah, saya bilang. Jadi rupanya niat baik ketemu jalan baik. Jadi niat kita untuk membangun kawasan dengan susi saat itu jalan dengan baik, sehingga sekarang lancar sekali sudah berkat dukungan masyarakat di sana yang sebelumnya itu selalu ramai dan tidak pernah bisa diwujudkan. Nah, makin niki pura sampun Astungkara bisa dibangun. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya sudah jauh lebih luas, jauh lebih memadai. Mungkin ada yang kurang-kurang, nanti sambil jalan lagi, ya, lengkapin lagi. Ya. Karena kita memaknai posisi pura ini dengan beliau melingkih di sini, itu adalah gawangnya Bali, ya, menjaga Bali. Ini adalah untuk memproteksi Bali. Kalau beliau dulu memproteksi dengan cara seperti itu, maka kita sekarang sebagai penerusnya harus juga melakukan komitmennya itu dengan niskala dan skala. Gitu. Niskalanya ya ini, apa yang kita lakukan hari ini nih, untuk melingkar beliau dan tentu harus kita jalani dengan tatanan suatu upakara nantinya. Kalau secara skala, kita juga tidak boleh membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan apa yang beliau inginkan dulu. Jadi ke depan kalau ada gubernur itu jangan tergoda oleh rayuan untuk membuat jembatan Jawa Bali, nggak boleh. Nggak boleh sama sekali itu, nggak boleh. Kalau cerita panjangnya nggak usah saya cerita. Nggak boleh itu, harga mati nggak boleh itu. Ya. Jadi kita harus jaga betul ini, spiritnya beliau. Nah, tentu untuk menjalankan ini perlu pemangku yang rutin membakti di sini dengan tatanannya. Karena ini tempatnya jauh dari perumahan, sebaiknya tadi saya ngobrol sama Pak Wali supaya dibuatkan rumah untuk pemangku di sini, sekaligus untuk balai paebatan atau apalah gitu kira-kira, untuk apa namanya itu, kalau kumpul nunas bareng gitu di situ wantilannya gitu, nanti kita mintakan aja tanahnya di sebelah ini untuk bangun itu di sana. Jadi Pak Wali nanti kita ngomong apakah provinsi bareng dengan wali kota atau bagaimana, silahkan, baiknya bagaimana kita ngiring itu sebagai gubernur. Yang berikutnya adalah bagaimana kelanjutan ke depannya. Pura dibangun, jangan sampai nanti tidak ada kesinambungan ataupun keberlanjutan ke depan untuk menjalankan tatanan upakaranya. Siapa yang bertanggung jawab? Mesti ada itu, supaya ini pura betul-betul bisa dijalankan dengan tatanan-tatanan upakara yang benar. Nah, karena itu sudah sempat saya berdiskusi dengan Pak Wali. Kebetulan juga sejumlah pura yang ada di Bali ini banyak yang harus diurus oleh provinsi tetapi belum terakomodir. Jadi kita akan sedang dibahas saat ini perubahan peraturan Gubernur Bali untuk menangani pura-pura yang termasuk syariah. Niat kita dengan Pak Wali adalah ini nanti pura supaya juga tercantum dalam peraturan Gubernur Bali supaya mengikat pemerintah ya untuk menjalankan ini. Nah, gitu. Nanti tinggal kita dengan Pak Wali, karena beliau juga memang beliau sekretaris DPD partai, wali kota secara skala, tapi beliau beda sama Titiang. Beliau ininya spiritualnya bagus sekali, jadi calon suligi soalnya. Calon suligi, jadi kalau ngobrol suka enak. Jadi nanti kita ngomong apakah provinsi yang apa istilahnya jadi ngomongin atau kota Denpasar, seperti juga pura-pura lain ada yang kabupaten yang terbagi untuk menjalankannya, tanggung jawabnya. Setiap
puja walinya kapan. Nah, itu ditentukan puja walinya, kemudian tatanan upakara, pokoknya ditempuh sesuai dengan kalau ada petunjuk dari beliaunya, ya kita ikutin saja beliau, jangan kita ngarang-ngarang. Kira-kira begitu. Nah, berikut titiang mohon sekali adalah agar semeton sareng sami catur warga niki guyub semua di pesemetonan. Titiang melihat sih sangat guyub ini ya, dan tentu titiang berharap agar sama-sama dapat merasiti bakti. Pertama supaya Dering Agung pandemi COVID-19 varian Omicron ini bisa segera berakhir sehingga pemulihan ekonomi di Bali bisa kita laksanakan. Dan tentunya adalah merasiti bakti guyub semua untuk bersama-sama membangun Bali, melaksanakan visi namun saktenti loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Titiang sendiri akan terus aktif ya, tampil ke sini karena Titiang ada sentuhan batinnya gitu. Semenjak jadi gubernur agak terlatih ini ya, rohaninya dan spiritualnya bisa merasakan ya, bisa merasakan kehadirannya, apa yang harus Titiang lakukan untuk membangun Bali sebagai gubernur Bali ini ya. Jadi Titiang matur susuma, Titiang juga ikut bahagia sekali, dan untuk menunjang ini tahun ini baru bisa diaspal 3,5 kilo dari total 15 kilo melalui BKK di Kabupaten Buleleng. Akhir Juli baru mulai bisa dilaksanakan pembangunannya. 2023 Titiang rencanakan sudah tuntas dari depan sampai ke sini. Jadi pengaspalannya. Ratu Dirani pasti nggak tahu. Titiang sampai bersurat kepada Menteri Kehutanan supaya diizinkan untuk ngaspal ini. Niat untuk ngaspal sebenarnya udah dari dulu, tapi tidak ada izin dari Menteri Kehutanan. Sekarang sudah izin. Tadi kan udah bicara langsung dengan Ibu Menteri, Pak Dirjen. Saya bilang tadinya alasannya kenapa nggak dikasih? Katanya nanti orang banyak rame ke sini, nembak-nembakin burung. Saya bilang kan ada portalnya, saya bilang gitu. Dijagain aja di situ, ngapain ruwet, saya bilang gitu. Nanti kalau ada yang melanggar dihukum aja gitu, kan simple. Jadi jangan diganggu, saya bilang gitu. Jadi nggak apa-apa di aspal. Jadi langsung hari sudah. Jadi tinggal anggarannya. Yang pastikan 2023 selesai di aspal. Supaya nyaman ini. Dari depan ini saya hitung tadi 1 jam. 1 jam. Ya, 1 jam. Tapi ini kan tempat suci yang indah sekali. Coba depannya itu. Ya. Hanya dengan cat begini, ya kan bagaimana saktinya beliau. Sekarang saktinya gubernur untuk membangun ini dengan ini kan gitu. Jadi beliau yang ini, kita yang meneruskannya ini, dan terus ke depan harus ada lagi generasi berikut bertanggung jawab terhadap upaya serius dari Ide Betara susunan kita. Dari sini kita bisa menggambarkan juga sekaligus kepada kita semua yang Titiang sampaikan bahwa Bali ini kalau kita pelajari itu memang ditata oleh orang-orang suci. Yeah. Bali Barat, Bali Timur, Utara, Selatan, Tengah, semua itu adalah kehadiran para orang-orang suci untuk menata. Jadi Bali ini memang sangat sakral, tengah sing dadi ngawang-ngawang membangun Bali. Yeah. Jadi mesti ke Niskala dulu. Kalau dikasih pemagi jalan, kalau tidak jangan coba-coba. Ya itu kena sengkala man ya. Ya bisa jadi masalah kehidupan nanti. Jadi olas dengan awak-awak. Lamun Titiang pelih ingetin Titiang masih. Gitu. Pang Tiang terpilih kan jadi gubernur kan. Ya, Pangten lempas dengan apalagi kaitannya dengan apa yang menjadi kehendak penglisir kita, leluhur kita, betara-betara kita. Jadi demikian yang dapat Titiang
sampaikan. Matur susuma, semoga apa yang kita laksanakan hari ini betul-betul bermanfaat, berbahagia kita secara skala, dan terutama sekali buat beliau yang melinggih di pura ini. Demikian, Om Santi 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 Om Rahayu.